Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ayunda Hafsah bersama anggota kelompok saya yang lain, yakni Kak Fatika Munawaroh dan Kak Indriana Rohani, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Ancaman Cyber, Manajemen Risiko, Tata Kelola Keamanan Informasi, dan Perlindungan Data pada Era Artificial Intelligence. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yakni pendahuluan, tren global ancaman, dan serangan cyber. Organisasi sektor publik maupun private kini menjalankan sebagian besar operasinya di atas sistem informasi dan jaringan. Ketergantungan ini membawa konsekuensi, yaitu permukaan serang yang ikut membesar dan ragam ancaman cyber yang terus bertambah. Karena itu, cyber security tidak lagi hanya sekedar urusan teknis IT semata, namun sudah menjadi isu tata kelola, manajemen risiko, dan keamanan nasional. NIST mendefinisikannya sebagai aktivitas melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan atau akses yang tidak sah, termasuk pemulihan dari pasca insiden. Fondasinya adalah triad CIA, confidentiality, di mana informasi hanya diakses pihak berwenang, integrity, jaminan keakuratan dan kelengkapan informasi, dan availability, yaitu tersedia saat dibutuhkan. Pada praktik kontemporer, ditambahkan dua atribut komplementer, yakni authenticity dan non-repudiation, yang krusial dalam transaksi elektronik dan tanda tangan digital. Pada periode 2024 sampai 2025, tren ancaman global menunjukkan eskalasi yang tajam. World Economic Forum mencatat 72% organisasi merasakan kenaikan resiko cyber dengan ransomware sebagai kekhawatiran utama. IBM Security melaporkan biaya rata-rata data breach global mencapai 4,88 juta USD, naik 10% dari tahun sebelumnya dan merupakan lonjakan tertinggi sejak pandemi. Insiden cyber pada sektor kesehatan mencatat biaya tertinggi dengan 9,77 juta USD dan rata penanganan insiden kredensial curiannya selama 292 hari. Terdapat paradoks AI di mana 66% organisasi mengakui AI berdampak besar pada keamanan, tetapi hanya 37% punya proses menilai keamanan tool AI sebelum dipakai. Sementara itu, 47% organisasi menyebut serangan ber-AI sebagai ancaman utama, termasuk phishing yang dipersonalisasi AI, phishing, dan deepfake. Anissa mengidentifikasi 7 kategori ancaman dominan, yakni DDoS dan ransomware menyumbang lebih dari separuh insiden, sering disertai modus double extortion, yakni enskripsi data plus ancaman membocorkannya. Indonesia tidak terkecuali. BSSN mencatat lebih dari 122,79 juta anomali traffic internet hanya dari Januari sampai Agustus 2024. Didominasi malware sekitar 59%, Trojan 18%, dan unauthorized access 8%. Yang paling mencolok, kasus kebocoran data melonjak dari 1,67 juta pada 2023 menjadi 56 juta pada tahun 2024. Kenaikannya sekitar 33 kali lipat dalam 1 tahun. Sektor manufaktur menjadi target terbesar dengan 31%, disusul instansi pemerintah dan keuangan yang masing-masing 23%. Insiden paling menonjol adalah serangan ransomware Brainkeeper varian Lockbit 3.0 terhadap Pusat Data Nasional Sementara pada Juni tahun 2024. Lebih dari 200 layanan instansi pemerintah terganggu, termasuk keimigrasian dan PPDB. Permintaan tebusan sebesar 8 juta USD, namun oleh pemerintah ditolak. Selanjutnya adalah bagian konsep, elemen, dan aspek cyber security.
Implementasi cybersecurity berdiri di 3 pilar utama, yakni people, proses, dan teknologi. People menyangkut kompetensi, security awareness, dan budaya keamanan staff. Proses mencakup kebijakan, SOP, manajemen risiko, dan tata kelola. Sedangkan teknologi adalah kontrol teknis seperti firewall, enkripsi, IDS atau IPS, IAM, EDR, dan MFA. Yang penting adalah hasil terbaik datang dari integrasi ketiganya, bukan dijalankan terpisah. IBM mencatat organisasi yang serius memanfaatkan AI dan otomasi keamanan bisa mendeteksi dan menahan insiden 98 hari lebih cepat dengan biaya breach 2,2 juta dolar US lebih rendah. Secara praktis, cybersecurity dipecah ke dalam 8 domain teknis, dari network, endpoint, aplikasi, cloud, sampai data, IAM, OT atau IoT, dan incident response. NIST Cybersecurity Framework 2.0 yang dirilis Februari 2024 punya 6 fungsi inti, yaitu govern, identify, protect, detect, respond, dan recover. Govern adalah penambahan baru dan diposisikan sebagai payung strategis bagi 5 fungsi operasional di bawahnya, dengan penekanan pada integrasi cybersecurity ke dalam manajemen risiko perusahaan. ISO atau IEC 27001 versi 2022 memuat 93 kontrol dalam 4 tema dan bersifat dapat disertifikasi, sehingga ini sering jadi persyaratan tender pengadaan. Konsep pendukung ada Zero Trust dengan prinsip Never Trust, Always Verify. Tidak ada entitas yang otomatis dipercaya. Dan Defense in Depth, pertahanan berlapis agar kebobolan satu lapis tidak menjalar ke lapisan lainnya. Saat ini, cybersecurity sudah bergeser dari fungsi teknis ke disiplin strategis. Tanpa fondasi tata kelola dan disiplin operasional yang konsisten, penambahan alat tidak otomatis menutup celah keamanan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Fatika Munawaroh akan melanjutkan pemaparan materi terkait konsep dan penerapan security risk policy and governance. Secara sederhana, security risk management adalah proses untuk melakukan identifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau resiko yang dapat mengancam keamanan informasi organisasi. Tujuannya seperti yang ada pada layar, yaitu untuk melindungi CIA atau confidentiality, itu adalah kerahasiaan data, integrity atau integritas data, availability atau ketersediaan data. Ketiga aspek ini menjadi dasar dalam keamanan informasi. Ancaman-ancaman yang sering muncul itu seperti ransomware. Ransomware itu dapat mengenkripsi data korban, lalu data breach itu kebocoran data pelanggan, misconfiguration itu kesalahan konfigurasi sistem, dan unauthorized access. Itu adalah penyalahgunaan hak akses oleh pengguna. Selanjutnya ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk menghindari resiko tersebut, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi aset yang perlu dilindungi. Selanjutnya adalah mengidentifikasi ancaman yang mungkin terjadi, lalu melakukan analisis resiko, melakukan mitigasi atas analisis resiko tersebut, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala. Selanjutnya ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah avoid. Avoid adalah menghindari resiko, lalu mitigate. Mitigate itu mengurangi resiko, lalu transfer. Transfer adalah memindahkan resiko, dan terakhir adalah accept. Accept ini menerima resiko jika dampaknya masih dapat ditoleransi. Selanjutnya adalah security policy and governance. Security policy itu aturan dan pedoman untuk melindungi serta mengelola aset informasi organisasi yang bertujuan untuk menjamin konsistensi penerapan keamanan di seluruh organisasi.
Di sini security governance berperan untuk memastikan keamanan informasi itu mendukung tujuan bisnis dan manajemen risiko. Cakupannya itu mencakup tanggung jawab, pengawasan keamanan, pengambilan keputusan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Di situ juga ada NICT Cyber Security Framework, itu kerangka kerja yang membantu organisasi untuk mengelola risiko keamanan siber. Mengapa security governance itu sangat penting untuk dilakukan? Karena berdasarkan fakta-fakta yang ditunjukkan itu seperti yang terdapat pada layar, ada beberapa kerugian yang didapatkan karena suatu insiden kebocoran data. Misalnya itu yang paling atas ada sekitar 4,88 juta atau sekitar 79 miliar rupiah dan beberapa resiko-resiko lainnya. Lalu materi selanjutnya yaitu terkait konsep information classification and privacy. Nah, apa itu information classification atau klasifikasi data? Itu bertujuan untuk mengelompokkan data sesuai tingkat sensitivitas dan resiko. Nah, data ini dikategorikan menjadi empat kategori, empat klasifikasi. Yang pertama itu publik, yaitu informasi ini dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menimbulkan resiko yang signifikan. Lalu internal, ini informasi yang hanya digunakan untuk kebutuhan internal organisasi. Konfidensial itu informasi yang dapat menimbulkan kerugian apabila bocor kepada pihak yang tidak berwenang. Dan yang terakhir adalah highly confidential, ini memerlukan pelindungan tingkat tinggi karena informasi itu sangat sensitif. Dan ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari klasifikasi informasi itu, seperti mengurangi resiko kebocoran data, menentukan tingkat pelindungan yang sesuai, dan mengoptimalkan pengelolaan keamanan informasi. Selain itu, klasifikasi data itu juga mendukung implementasi DLP, IAM, dan Zero Trust Architecture. Selanjutnya adalah privasi dan pelindungan data pribadi. Nah, selain klasifikasi informasi, organisasi juga harus memperhatikan aspek privasi, karena hak individu itu harus dijunjung tinggi. Hak untuk mengontrol pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pembagian data pribadinya. Itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Karena organisasi itu wajib untuk menjaga keamanan data, memperoleh persetujuan pemilik data, menggunakan data sesuai tujuan, dan melaporkan insiden apabila terdapat kebocoran data. Di situ juga tercantum beberapa teknik untuk melakukan pelindungan data, dan teknik yang paling sering digunakan adalah privacy by design. eh, ini sangat bagus karena digunakan itu sejak tahap perancangan sistem. Jadi sejak awal itu privacy atau pelindungan data pribadi itu sudah sangat diperhatikan. Mengapa classification dan privacy itu penting? Karena eh, di situ terlihat bahwa 46% data breach itu melibatkan data pribadi. Artinya bahwa sekitar 46% insiden kebocoran data itu adalah data pribadinya. Selain itu, dibutuhkan 258 hari untuk melakukan identifikasi dan penanganan pelanggaran data. Nah, di sini juga disampaikan bahwa perkembangan AI itu bagus untuk melakukan identifikasi dan mengolah data sensitif secara otomatis. Namun, AI ini juga bisa dilakukan penyalahgunaan apabila digunakan tidak dengan tepat. Nah, pada kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa security risk management, security policy and governance, information classification, serta privacy merupakan elemen penting dalam keamanan informasi modern. Keempat aspek ini saling melengkapi dan melindungi aset informasi, mengurangi resiko keamanan, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap organisasi. Terima kasih. Bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya.
Baik, berikutnya saya Indriana izin menyampaikan materi terkait ragam ancaman serangan siber. Sebelum kita masuk ke ragam ancaman siber, lebih baik saya sampaikan dulu definisi dari serangan siber. Serangan siber sendiri merupakan upaya yang dilakukan melalui ruang siber untuk mengganggu, menonaktifkan, menghancurkan, atau memperoleh kendali secara tidak sah atas sistem komputer. Definisi lainnya yaitu serangan siber adalah tindakan yang bertujuan mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi atau sistem komputer melalui berbagai teknik eksploitasi keamanan. Selanjutnya adalah pengertian ancaman siber. Ancaman siber adalah tindakan yang bertujuan untuk mencuri data, mengganggu layanan digital, dan menyebabkan kerusakan pada sistem informasi. Jadi ada perbedaan ya antara serangan siber dengan ancaman siber. Serangan siber adalah tindakan nyata saat risiko tersebut dieksploitasi oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mencuri data. Sedangkan ancaman siber adalah potensi risiko atau indikasi bahaya yang mengintai di sistem. Berdasarkan literatur yang ada, berikut beberapa kategori ancaman siber yang sering muncul. Yang pertama ada malware. Malware adalah software atau perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mengganggu, mencuri data, atau mendapatkan akses secara tidak sah ke sistem. Contohnya ada virus, ransomware, dan lain-lain. Kemudian ada rekayasa sosial atau social engineering, yaitu berupa memanfaatkan faktor manusia seperti perbuatan manipulasi, pemalsuan identitas, yang contohnya adalah memberikan ketakutan, rasa takut kepada orang lain. Kemudian ada phishing, yaitu penipuan dengan menyamarkan identitas untuk mendapatkan informasi sensitif. Mungkin dapat ditemui seperti dari telepon, ada orang yang mengaku dari bank, kemudian meminta eh, tanggal lahir, nama lengkap, atau nama ibu, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada denial of service, yaitu bertujuan untuk membuat sistem, aplikasi, atau layanan tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Kemudian ada vulnerabilities atau eksploitasi kerentanan dan zero day, yaitu memanfaatkan kelemahan dalam perangkat lunak, hardware, atau sistem yang belum diperbaiki atau belum diketahui oleh vendor. Kemudian yang terakhir ada ancaman dari dalam atau insider threats, yaitu kategori ancaman siber yang berasal dari dalam organisasi sendiri, bisa jadi dari karyawan, kontraktor, atau pihak yang punya akses. Bisa jadi berupa tindakan yang sengaja atau karena kelalaian. Dalam dunia yang semakin terhubung, memahami berbagai jenis ancaman siber merupakan langkah kritis untuk membangun pertahanan sistem yang lebih efektif. Ancaman siber dapat dibedakan dari cara menyerang dan tujuan serangannya. Berdasarkan cara menyerang, ada yang pertama yaitu malware, adalah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mencuri data. Kemudian ada ransomware, yaitu dengan memblokir akses pengguna kemudian meminta tebusan untuk dapat mengembalikan akses tersebut. Kemudian ada spyware, merupakan kegiatan ancaman dengan memata-matai aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian ada Trojan, yaitu menyamar sebagai perangkat lunak yang sah yang kemudian memberikan akses backdoor kepada penyerang. Kemudian yang kelima ada worm, yaitu jenis malware berbahaya yang dapat mereplikasi diri secara otomatis dan menyebar baik di jaringan internet maupun komputer tanpa memerlukan aktivasi atau intervensi dari manusia. Kemudian, ancaman siber berdasarkan tujuan menyerang, yaitu yang pertama ada cybercrime, yaitu tindakan kriminal yang menggunakan teknologi komputer atau jaringan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara langsung. Kemudian yang kedua ada spionase siber, yaitu mencuri rahasia intelektual atau biasanya data pemerintah atau data yang sensitif untuk keuntungan strategis politik atau ekonomi. Kemudian yang ketiga ada cyberwar, yaitu bertujuan untuk melumpuhkan infrastruktur yang kritis. Jadi ini biasanya konflik negara. Nah, cyberwar ini untuk melumpuhkan infrastruktur yang penting seperti listrik, air, sehingga menyebabkan kerusakan atau kekacauan atau sebagian dari konflik militer.
Kemudian yang keempat ada hacktivism, yaitu individu atau kelompok yang menggunakan keterampilan pertasan komputer untuk menyuarakan isu politik, sosial, atau ideologis. Seperti yang kita ketahui bersama, sekarang sedang marak artificial intelligence ya, atau AI. Artificial intelligence atau AI merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer meniru kemampuan manusia dalam belajar, menganalisis data, kemudian mengambil keputusan secara otomatis, seperti itu. AI sendiri sudah digunakan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan, bahkan keamanan siber. Tidak dapat dipungkiri, AI ini bermanfaat ya, mulai dari meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses analisis data, kemudian dari bidang siber sendiri, AI membantu organisasi mendeteksi ancaman keamanan lebih tepat dan cepat akurat. Namun di balik manfaat AI, penggunaan AI juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek keamanan siber. Berikut beberapa jenis serangan pada sistem AI. Yang pertama ada data poisoning, yaitu terjadi ketika penyerang memasukkan data yang telah dimanipulasi ke dalam proses pelatihan model AI, sehingga AI menghasilkan keputusan yang tidak akurat. Kemudian ada adversarial attack, yaitu dengan memodifikasi data masukan agar AI itu memberikan hasil analisa atau keputusan yang salah. Kemudian ada model theft, yaitu bertujuan mencuri model AI yang telah dikembangkan oleh suatu organisasi. Dari berikutnya yaitu konsep dan penerapan teknologi keamanan data. Keamanan data dan informasi mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data atau informasi dari akses gangguan, penyalahgunaan, dan penggunaan atau modifikasi yang tidak sah. Oleh karena itu, penerapan langkah-langkah keamanan data dan informasi sangat penting untuk melindungi potensi ancaman yang dapat mengakibatkan hilangnya data dan informasi yang berharga. Keamanan data dan informasi meliputi 3 aspek utama yang dikenal sebagai CIA Triad, yaitu pertama confidentiality, integrity, dan availability. Atau dalam bahasa Indonesia, confidentiality berarti kerahasiaan, yaitu berarti melindungi data dari akses yang tidak sah. Kemudian ada integrity atau keaslian, berarti melindungi data dari modifikasi atau pengubahan. Kemudian ada ketersediaan atau availability, yaitu melindungi data agar tetap dapat diakses dan digunakan secara efektif. Semakin berkembangnya artificial intelligence menyebabkan meningkat pula kebutuhan akan teknologi keamanan data agar mampu melindungi informasi sensitif selama proses pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga distribusi data. Meningkatnya ancaman pada sistem AI menuntut organisasi untuk menerapkan keamanan siber yang lebih komprehensif. Adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan, yang pertama ada enkripsi, yaitu metode pengamanan data dengan mengubah informasi menjadi kode tertentu sehingga hanya pihak yang memiliki akses yang dapat membacanya. Yang kedua yaitu akses kontrol, yaitu pembatasan hak akses hanya kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga ada multifaktor authentication, yaitu metode keamanan yang mengharuskan pengguna memberikan 2 atau lebih faktor verifikasi untuk mengakses akun. Bisa berupa kode OTP dari ponsel atau kata sandi. Yang keempat ada data loss prevention, yaitu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah potensi kebocoran data sensitif. Data loss prevention ini memblokir transfer data ilegal seperti pengiriman dokumen rahasia keluar organisasi. Yang kelima ada backup and disaster recovery, yaitu pencadangan rutin ke lokasi terpisah dan pembuatan rencana pemulihan, yaitu memulihkan sistem jika terkena ransomware atau kegagalan hardware. Dan yang keenam ada security information and event management, yaitu keamanan dengan mengumpulkan analisis log dari seluruh perangkat IT secara terpusat.
sehingga sistem ini memberitahu tim keamanan jika ada pola serangan yang mencurigakan. Langkah-langkah tersebut dapat diterapkan agar AI dapat beroperasi secara aman, handal, dan sesuai dengan regulasi perlindungan data yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.